Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo. Saya Amalia Maharani Putri. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas dan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik integratif. Silahkan menonton. Jadi apa sih pembelajaran tematik integratif? Jadi pembelajaran ini itu diarahkan pada penguasaan kompetensi yang tergambar pada satuan nilai, sikap, dan juga pengetahuan dengan perbuatan yang nyata. Yang tentu saja pembelajaran tematik ini memiliki beberapa keunggulan, seperti materi pembelajaran menjadi dekat dengan kehidupan nyata, dapat memudahkan peserta didik dalam menerapkannya. Jadi seperti itu. Lalu siswa dengan mudah dapat mengkaitkan materi pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Lalu dengan bekerja sama secara kelompok, siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Lalu juga pembelajaran tematik ini dapat mengakomodasi semua jenis kecerdasan siswa. Dan terakhir, dengan pembelajaran aktif, guru dapat menggunakan cara yang menarik untuk membuat siswa lebih aktif dengan mudah. Jadi dalam pembelajaran tematik ini, dalam praktik pembelajarannya cenderung menggunakan situasi kehidupan real atau nyata dan bersifat otentik dan juga konkret. Nah, di dalam pembelajaran tematik ini, peserta didik tampak menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga merasa lebih senang. Oleh karena itu, pembelajaran tematik ini sangat tepat bagi sekolah dasar. Seperti itu. Selanjutnya mengenai konsep dasar pembelajaran tematik integratif. Jadi di dalam pengertian tematik integratif ini usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap peserta didik, serta juga pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema sebagai pengikatnya. Yang tentu saja tema ini ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara siswa juga dengan gurunya. Namun di dalam kurikulum 2013 ini tema dan silabus sudah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu di dalam kegiatan pembelajaran diusahakan guru dengan siswa untuk saling menegosiasi tentang tema yang akan digunakan, walaupun bersifat agak semu. Selanjutnya mengenai karakteristik dari pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa atau student center. Lalu di dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran itu tidak begitu jelas. Lalu dapat memberi pengalaman secara langsung kepada siswa. Selanjutnya ini menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Lalu juga pembelajaran tematik ini bersifat luas. Nah, dari hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Di dalam pembelajaran tematik ini bersifat holistik, bermakna, otentik, aktif, dan juga wujud lain dari implementasi tematik terpadu yang sangat bertolak belakang dari tema. Selanjutnya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Jadi di dalam pembelajaran tematik ini memiliki 5 prinsip, yaitu ada prinsip penggalian tema. Jadi di prinsip ini tema yang dipilih hendaknya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, yang tentu saja bermanfaat dan juga bermakna bagi siswa. Tema yang dipilih harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Lalu tema juga harus menggambarkan peristiwa-peristiwa yang otentik dengan menggunakan kehidupan yang real. Lalu juga ada keseimbangan antara kurikulum dan harapan dari masyarakat. Lalu juga dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dan juga media pembelajaran setempat. Yang selanjutnya ada prinsip pelaksanaan. Di sini itu guru bukanlah aktor tunggal dalam pembelajaran. Lalu juga terjadi pemberian tanggung jawab yang tentu saja jelas baik kepada individu maupun kelompok di kelas. Lalu guru hendaknya bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang muncul dari siswa, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Jadi di dalam prinsip ini menekankan pada terjadinya evaluasi diri pada anak. Yang tentu saja evaluasi ini bersifat otentik, yang mencakup berbagai aspek afektif,
kognitif maupun psikomotor. Lalu juga menggunakan evaluasi yang beragam, yang bersifat berkesinambungan. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Di dalam prinsip ini mempertimbangkan terjadinya keseimbangan antara pencapaian instruksional efek dengan nuturan efek. Dan tentu saja guru hendaknya memberikan reaksi atas reaksi siswa dalam semua kejadian yang terjadi di dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran tematik integratif. Di sini itu tujuannya pertama meningkatkan pemahaman terhadap suatu konsep yang utuh lebih bermakna. Selanjutnya mengembangkan kebiasaan berpikir tingkat tinggi siswa. Lalu mengembangkan kebiasaan berani dalam mengemukakan gagasan dan juga pendapat. Selanjutnya mengembangkan dan menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, berkomunikasi, serta menghargai satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran tematik ini memiliki 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Di tahap ini itu ada penentuan tema, lalu identifikasi dan pemilihan sumber belajar, lalu pemilihan aktivitas belajar dan juga perencanaan evaluasi. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Di tahap ini ada penyajian tema, lalu curah pendapat, selanjutnya juga ada membuat kontrak belajar, pengumpulan dan analisis data, dan terakhir ada penyajian hasil belajar. Terakhir ada tahap evaluasi. Di tahap ini ada fokus sasaran untuk evaluasi dan juga teknik evaluasi. Selanjutnya membahas mengenai peran guru dan juga siswa dalam pembelajaran tematik. Jadi, guru itu hendaknya harus mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pembelajaran di kelas. Lalu, guru juga harus bersifat sensitif dan juga empatik pada sikap seseorang. Lalu, guru juga harus dapat menghidupkan situasi di dalam kelas dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, tentu saja guru juga harus mendampingi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, siswa juga dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan dapat menanya atau menjawab pertanyaan dari gurunya. Selanjutnya ada pembelajaran tematik integratif berorientasi pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik. Jadi dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran yang dilakukan bagi anak bangsa sejak dini maka akan dapat berpeluang lebih besar bagi dunia pendidikan di Indonesia agar mampu dapat menghasilkan generasi yang cerdas dan juga kreatif. Seperti itu. Ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Apabila banyak kata-kata yang kurang dapat dimengerti dan ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.